Kemudian ada botol di sini. Jadi ada perahu, ada botol. Nah, kemudian katanya perahu ini bergerak ke sana sampai 1 jam. Kemudian setelah 1 jam dia muter ke sini. Lalu ini juga tentu bergerak kan si gabusnya. Gabusnya bergerak ke bawah siapa? Ke bawah air. Dia bergerak ke sini. Nah, akhirnya suatu saat ketemu pada jarak 6 km. Nah, pertanyaannya adalah berapa kecepatan arus? Nah, kalau lihat gini, logikanya gini dulu. Ngerjain soal seperti ini kita bayangkan arusnya nggak ada. Arus diam, jadi kecepatan terhadap arus saja. Jadi arusnya diam. Kalau arus diam, apa yang terjadi? Perahunya anggap dia bergerak ke sana dengan 1 jam kan? Sampai ujung, balik lagi ke sini, botolnya kan tetap diam, betul nggak? Kalau arusnya diam, botolnya diam di sini. Berarti kalau dia arus kapalnya ke sana 1 jam, balik ke sini berapa? 1 jam juga, betul nggak? Pasti 1 jam kan? Karena kecepatan perahunya konstan. Jadi dia berapa? 2 jam. Nah, berarti waktu tempuh perahu itu 2 jam. Sekarang bayangkan, si arusnya bergerak, semua di bawah arus. Nah, di bawah arus. Dia nih tetap dia ini bergerak ke sana ke sini. Nyampe ke sini lagi berapa jam? 2 jam juga kan, betul nggak? Ya karena semuanya di bawah arus, betul nggak? Tanpa arus 1 jam ketemu sama botol, betul nggak? Sekarang semuanya di bawah arus, termasuk botolnya di bawah arus. Jadi rame-rame semua dibawa ke sana sistemnya. Nah, terus yang ini jalan ke sana 1 jam, ke sini ketemu botol lagi 1 jam juga, betul nggak? Ya karena titik awalnya kan, betul? Ya 2 jam. Nah, kalau 2 jam jarak itunya berapa? 6 km kan? Jadi kecepatan arus 3 km per jam. Nah, kalau yang di buku itu ada 2 cara saya tulis. Satu pakai cara yang konvensional, yang pakai hitung-hitungan segala macam agak panjang. Satu pakai yang cara cerdik. Nah, ini cara cerdik. Pakai kecepatan relatif. Jadi kita anggap perahunya arusnya diam dulu. Bergerak sepanjang garis khatulistiwa menuju ke timur. Jadi dia menuju ke timur dengan kecepatan 30 km per jam. Angin bertiup dengan sudut 120 dengan kecepatan 15 km per jam. Hitung kecepatan angin relatif terhadap kapal. Ini angin terhadap kapal. Nah, ini aplikasi yang tadi. Jadi ini anginnya, ini kapal. V angin terhadap kapal. Kita arahnya dulu, lihat dulu. Kita urai dulu, ini kan sudutnya katanya berapa? 60 derajat. Berarti kesininya berapa? 7,5, betul nggak? Yang kesini 7,5 akar 3. Ya. Supaya lebih memahami konsepnya lebih gampang, saya ubah dulu. Angkanya saya ubahnya gini. Anggap V kapalnya tetap misalnya 30 meter per detik. Kemudian V anginnya ini anggap kesananya saya anggap 10 meter per detik. Kemudian kesananya itu anggap 15 meter per detik. Nah, oke. Kalau misalnya ini angin, ini kapal. Pertanyaannya adalah V angin terhadap kapal. Jadi kalau V angin terhadap kapal, berarti kapalnya seolah-olah diam, betul nggak? Kalau kapalnya diam, berarti anginnya lebih kencang ke sana, betul nggak? Karena dengan orang di tanah aja lihat dia 10 meter per detik. Kalau kapalnya diam, wah anginnya seolah lagi bergerak ke sana dengan kecepatan berapa? 40. Jadi arah X-nya berarti ke sana dengan 40 meter per detik. Nah, kemudian dia punya ini V angin menurut kapal.
kapalnya arah sumbu Y kan nggak ada, betul nggak? Jadi dia ngelihat angin bergerak ke atas, berapa? 15. Nah, jadi bergerak dengan 15. Sehingga dia apa? Ke sana, betul nggak? Karena kan ada sini tambahin angin ke sana, maka dia ke sana dengan berapa? Akar dari 40 kuadrat tambah 15 kuadrat. Nah, itu V angin menurut kapal. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya kembali ke soal kita. Coba Bapak Ibu yang hitung, Bapak Ibu yang kerjakan soal 16, lihat soalnya, tapi Bapak Ibu kerjakan pakai logika dulu, terus digambar, lalu dihitung. Berapa jarak terdekat kapal A terhadap kapal B? Jarak terdekat kedua kapal itu. Sekarang logikanya gini. Dari sini mula-mula kan jaraknya 20 km. Waktu dia maju, berarti jaraknya ini, betul nggak? Terus setelah itu dia maju lagi, jaraknya ini. Nah, ditanya jarak yang paling dekat. Nah, susah kalau pakai integral, pakai diferensial itu bisa. Tapi kan kita nggak pakai diferensial gitu. Nah, gimana caranya? Kita lihat aja. Si B ngelihat si A kayak apa? Jadi artinya si A ini menurut si B gimana? Menurut si B, si A-nya apa? Ke kiri, terus kemana? Menurut si B, si A-nya ke bawah, betul nggak? Jadi dia seolah-olah bergeraknya kemana? Ke sini kan? Betul? Jadi menurut si B, ini si B, si A nih gerakannya ke sini nih menurut si B, betul nggak? Ya kan? Jadi si B ngelihat, oh si A itu kalau si B-nya seolah diam, dia lihat si A bergerak ke sini. Nah, sekarang lihat. Jarak terdekatnya apa? Tegak lurus. Ya enggak? Betul? Nah, sekarang sudutnya berapa ini? 45 kan? Karena kecepatannya apa? Sama. Jadi ini 45. Maka kalau sini 20 km, sini berapa? Si A ini selalu arahnya maunya ke si B. Si B lari selalu maunya arahnya ke si C. Si C selalu mau ke si A. Jadi si C ini selalu arahnya mau ke si A. Si A maunya ke si B. Si B melalui maunya ke si C. Nah, ketika si B udah sampai sini, si C sini, si A di sini. Si A maunya ke si B. Nah, dia kecepatannya ke sana. Si B maunya ke si C. Sana. Si C maunya ke si A. Nah. Terus suatu saat dia sampai sini. Di sini. Di sini. Dia apa? Yang si A ini maunya ke sana. Nah, ini ke sini. Ke sini ke sana. Suatu saat dia ketemu apa? Di mana? Semuanya ketemu di titik beratnya kan? Titik beratnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau ini segitiga sama sisi, panjangnya ini L. Nah, kecepatan dia ini sama V, ini V, ya, ini V. Pertanyaannya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk dia sampai ke titik tengah, ke titik beratnya sampai mereka bertemu? Berapa waktunya? Nah, mungkin kita pikir, gimana ngitungnya? Pakai integral, pakai diferensial. Enggak usah pakai integral, enggak usah pakai diferensial. Sekarang gini, kita lihat dulu. Dia bergerak ke sana dengan V. Lihat ini titik beratnya ke sana. Komponen ke sini apa? Kalau ini theta, ini apa? V cos theta. Oke. Dia yang ke arah titik beratnya. Sekarang lihat yang di sini. Ini V. Dia ada ke arah titik berat juga ke sana. Ini kalau ini V, ini apa? V cos theta. Nah, sekarang lihat sini. Ini dia ngejar ke sana dengan V. Ini yang ke sini apa? V cos theta lagi, betul nggak? Ya kan? Jadi V cos theta. Aneh. Setiap saat kecepatan yang mengarah
ke titik berat itu selalu V cos theta. Yang bawa dia ke titik pusat itu apa berarti? V cos theta itu, betul nggak? Dia yang ngebawa ini karena selalu V cos theta, betul nggak? Setiap saat V cos theta itu yang ngebawa dia dari awal sampai akhirnya, betul nggak? Ya, jadi yang bawa kecepatannya V cos theta sama seperti tadi arus ke sana, yang bawa ke sana maka jaraknya waktunya adalah jarak dibagi kecepatan yang ke sana, betul nggak? Nah ini berarti ngitungnya gimana? Jarak dari sini ke sini, betul nggak? Dibagi apa? V cos theta-nya, karena kecepatannya V cos theta terus, betul nggak? Kecuali dia berubah-ubah. Nah kalau berubah-ubah beda. Ini kecepatannya selalu V cos theta. Maka dalam hal ini kalau ini tingginya H, jadi waktunya adalah H dibagi apa? Nah, H-nya berapa? Tinggi. Kalau itu L berapa? 2/3 kali apa? L apa? L? Nah, tingginya? Tinggi segitiga apa? Setengah akar 3 kali sisi. Apa? Setengah akar 3 kali L. Setengah akar 3 kali L. itu betul. Iya. Ya. Dibagi apa? V cos theta berapa sudutnya? 30 derajat kan? Dua L per. Nah, udah. Nah, mungkin pikir, wah sekarang udah gampang bisa. Nah, coba sekarang Bapak Ibu yang buat ini. Segi 4, V kecepatannya. Nah, pasti kan dia nanti ketemunya di pusatnya ya. Nah, berapa? Ini panjang sisinya L. Jadi T-nya berapa? Itu kalau segi 4. Terus segi 6. Nah, sama. Segi 6 ada 6 kejar-kejaran. Kalau YA tahu, YB tahu, kita bisa tahu ininya. Terus habis itu kita cari XA berapa. Nah, jadi habis itu apa? Pakai Pitagoras. Gitu ya. Jadi coba kita sama-sama, misal waktunya T. Waktunya dari sini ke sini, gimana ngitung ketinggian YA dalam waktu T? Dia kan punya kecepatan awalnya apa? V0 sin 60. Jadi dia punya V0 sin 60. Tiap detik diambilin apa? G. Jadi tiap detik diambilin G dalam waktu 1,7 detik. Nah ini yang menjadi V-nya, betul nggak? V arah Y. Setuju? Nah, sekarang kalau kita udah tahu VY-nya, maka berapa ketinggian YA? Ya, di sini V0 sin 60, betul nggak? Kali waktunya ditambah VY-nya kali waktunya, betul? Dibagi 2. YA-nya dapat. Nah, kemudian YB-nya gimana? YB-nya cari dulu, ini YA. Ini A. YB gimana? Mula-mula dia punya 25 min 10 kali 1,7, betul nggak? Itu menjadi VY-nya. Nah, YB adalah apa? 25 kali 1,7 ditambah VY-nya berapa nih? 8. Jadi 8 dikali 1,7 dibagi 2. Ini untuk B-nya. Kalau YA tahu, YB tahu, maka ininya tahu, deltanya. Betul nggak? Kalau deltanya tahu, XA-nya tahu, maka bisa dihitung jarak AB. Jadi jarak AB-nya bisa tahu. Gitu. Jadi nggak terlalu
sulit ya ini. Yang penting perhatiin poin-poinnya aja. Ya. Ada 2 peluru ditembakkan pada ketinggian tertentu. Peluru ini ditembak ke sana dan tembak ke sini. Jadi pelurunya yang di sini dengan 4 meter per detik, kemudian yang di sini dengan 3 meter per detik. Karena dia mempunyai ini, maka dia akan bergerak ke sana. Ini dia akan bergerak ke sini. Nah, pertanyaannya adalah hitung jarak kedua peluru ketika kecepatannya saling tegak lurus. Jadi kalau kita bilang ini di sini ada ke sana, ini ke sana. Jadi ini kecepatannya, dia saling tegak lurus. Nah, pertanyaannya adalah berapa jarak ini? A berapa, B berapa? Jadi berapa jarak AB? Saya ulangi soalnya. Ada 2 peluru, 1 peluru tembak ke sana dengan kecepatan 4 meter per detik. Peluru yang lain dilempar ke sana dengan 3 meter per detik pada ketinggian yang sama. Kemudian suatu saat kecepatan kedua peluru ini tegak lurus. Nah, pertanyaannya adalah ketika tegak lurus itu berapa jarak AB-nya? Nah, sekarang kita pikir ininya dulu, logikanya dulu. Ketinggian A sama ketinggian B sama nggak? Kenapa sama? Kan kecepatannya beda. Nah, kecepatan arah sumbu Y-nya sama, maka pasti ketinggiannya sama, betul. Nah, kalau sama, sekarang kita lihat di sini. Ini sudutnya misalnya, ini theta A, ini apa? Theta B. Oke. Sekarang theta A sama theta B berapa? Apa? 90. Berarti dengan kata lain sinus theta A sama dengan apa? Cos theta B. Betul nggak? Ya. Atau tangan theta A sama dengan kotangan. Nah, udah. Sekarang kita lihat aja. Ini ada Vx-nya, ini Vx-nya. Nah, sekarang kita lihat theta A, theta B. Tangan theta A apa? Vy-nya kan? Vy-nya kita lihat. Dia dalam waktu berapa detik? Coba. Dari sini ke sini. Nah, kita misalkan waktunya T. Kalau waktunya T, ini gimana? V di sini berapa? 0 kan? 0, maka ini G kali T. Betul nggak? Yang ini juga apa? G kali T. Maka tangan theta A apa? Tangan apa? GT dibagi apa? 3 sama dengan apa? Apa? 4 dibagi GT. Betul nggak? Nah, T-nya dapat. Kalau T-nya dapat, berarti kita bisa hitung dong ketinggian di sini, betul nggak? Jadi jatuhnya berapa gitu. Nah, gimana cara ngitung jatuh? YA. Jadi kalau kita mau tahu misalnya X-nya di sini, kalau T-nya dapat, X-nya berapa? Berarti jarak S-nya adalah apa? 3 kali T, betul. Dari sini kan 3 kali T, betul nggak? Sini 4 kali T. Udah dapat gitu. Jelas? Nah, sekarang soal berikutnya. Jadi, senapan diarahkan pada sudut 45 derajat. Kemudian dia dilempar dengan kecepatan tertentu 20 meter per detik. Lalu ada mobil jaraknya 500 meter. Ini 500 meter. Nah, mobilnya jalan ke sana, pelurunya jatuh. Nah, pertanyaannya adalah
berapa jarak mobil dari senapan ketika peluru mengenai mobil tersebut. Jadi senapannya di sini, jadi berapa jarak ini? Mobilnya kecepatan ininya, mobilnya kecepatannya 20 meter per detik. Ini nggak tahu Veno nggak tahu. Oke. Nah, jadi soalnya begini, Bapak Ibu. Ini ada peluru tembak sana. Ini ada mobil 20 meter per detik. Lalu peluru ini diusahakan supaya kena mobil. Mobilnya jarak 500 meter. Nah, berapa jarak ini? Berarti kita harus tahu kecepatannya dulu dong, betul nggak ya? Kecepatannya berapa? Nah, sekarang gimana cara ngitungnya? Dari sini ke sana, ini misalnya jaraknya, kalau ini X, berarti ini apa? X dikurang 100. Nah, berarti jarak ini, kalau misalnya waktu sampai ke titik tertinggi berapa? V0 sin 45 dibagi apa tadi? G, oke. Berarti waktu sampai sini dua kalinya. 2 V0 sin 45 per G. Nah, waktunya udah tahu. Berarti X-nya gampang dong ya. X-nya peluru berapa? Ya kan? Jadi dalam hal ini kalau V0 ini waktunya T berarti apa? 2 V0 sin 45 derajat per G, ya, apa? Ya, kali V apa? Cos 45, terus sama dengan apa nih? Itu kan sama dengan X-nya, betul nggak? Ya kan? Ini kan sama dengan X-nya. Kalau dikurang 500, itu harus sama dengan apa? Jarak yang ditempuh, betul nggak? Sama dengan apa? 20 kali T-nya, betul nggak? Per G. Dari sini dapat V0. Kalau V0 tahu, maka kita bisa hitung X-nya. Ini ada lift. Tingginya 3 meter. Dia bergerak ke atas dengan 2 meter per detik kuadrat. Setelah bergerak 3 detik, baut jatuh dari langit-langit. Berapa waktu yang diperlukan baut untuk mencapai lantai, perpindahan baut, jarak yang ditempuh baut. Jadi gini. Mungkin saya ini soalnya dulu. Jadi ini ada lift, kemudian ada baut di atas. Lift ini naik ke atas dengan 2 meter per detik kuadrat dalam waktu 3 detik. Jadi setelah 3 detik naik, misalnya dari sini 3 detik, terus bautnya jatuh. Jadi bayangkan liftnya naik, begitu 3 detik bautnya jatuh. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan untuk dia mencapai lantai? Sekarang logikanya dulu gini. Kalau orang misalnya di dalam lift. Orang yang di dalam lift, dia lihat misal liftnya diam dulu. Kalau liftnya diam, dia jatuh, plek gitu. Berapa waktu yang dibutuhkan? Sekarang kita hitung dulu. Kalau liftnya diam. Jarak yang ditempuh itu H. Dia jatuh bebas kan? Jatuh bebas berarti di sini kecepatannya berapa? Kita tahu setiap detik ditambah G, betul nggak? Jadi dalam waktu T apa? G, T. Nah berarti kecepatan di sini 0, maka H itu adalah 0 tambah GT kali T bagi 2. Jadi dengan kata lain, T sama dengan apa? Akar 2H per G. Ini kalau liftnya diam. Nah, sekarang kita bayangkan gini. Liftnya bergerak ke atas.
Kalau liftnya bergerak ke atas dengan 2 meter per detik, berarti soal lantainya ikut naik, betul ya? Lantainya naik, bautnya turun. Berarti seolah-olah kalau si lantainya ngelihat, si baut itu turun dengan percepatan 12, betul nggak? Karena kan dia naik dengan 2 meter per detik. Jadi dia naik, nah ini turun. Jadi seolah kan saling nyambut. Kalau saling nyambut, dia percepatannya G, dia percepatannya 2. Jadi dia jatuh seolah dengan 12 meter per detik kuadrat, betul nggak? Ya, karena dengan 12 meter per detik kuadrat, maka waktu yang diperlukan berapa? Jadi dalam kasus ini T-nya akar 2H dibagi apa? 10 tambah 2. Nah, gitu. Jadi nah sekarang itu kalau menurut orang di dalam liftnya. Kalau orang yang ada di luar gimana? Dia ngelihat waktunya gimana? Orang yang ada di luar mesti sama waktunya. Ini kan kalau menurut orang yang ada tadi di dalam lift ya, setuju ya semua ini. Sekarang orang dari luar lihat. Orang dari luar lihat itu hanya jatuh aja plek gitu kan. Dengan percepatan apa? G. Tapi si liftnya naik gitu. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Sekarang kita lihat orang di luar, yang di luar nih. Di luar lihatnya, dia lihat liftnya turun, batunya turun ini, jatuh bebas, kemudian si liftnya naik. Nah, liftnya dalam waktu T menempuh jarak berapa gitu. Jadi si lift itu dia naik, batunya turun. Gitu kan? Liftnya naik sejauh berapa dalam waktu T ini? Nah, kita lihat dalam waktu T. Dia kan dipercepat. Ya. Percepat berapa? Ya. Nah, sekarang dia ini udah punya kecepatan awal. Betul nggak? Apa? Ini dia kalau orang dari luar lihat ya. Dari luar lihat dia jatuh kan, ya, yang ininya si liftnya naik gitu. Nah sekarang kita mau tahu berapa waktunya gitu, menurut orang di luar. Tadi kan kita udah hitung menurut orang di dalam kan. Nah sekarang kita mau hitung menurut orang di luar seperti apa. Harusnya hasilnya mesti sama kan? Mesti sama. Nah, benar nggak sama gitu. Nah, kita lihat dulu. Mungkin ada pertanyaan enggak? Mungkin ada bagusnya kita lihat dulu dengan waktu yang bautnya itu. Bautnya pindah seberapa jauh kalau ditanya? Berapa jauh baut itu pindah dari tadi sini ke bawah itu? Apa? Ya pasti kurang dari 3 meter kan? Nah, ngitungnya gimana? Berarti kita lihat aja orang dari luar ya tadi. Liftnya kan sampai sini dia punya kecepatan, betul nggak? Waktu dia setelah 3 detik, dia punya kecepatan berapa? 6. Kenapa 6? Karena kan dia dipercepat dengan 2 meter per detik kuadrat kan? Jadi dia punya kecepatan. Oke. Nah, setelah itu dia naik ke atas. Nah, kemudian ini jatuh. Berapa jauh dia naik dulu si liftnya itu? Saya mau hitung dalam waktu T detik. T-nya waktu yang tadi dia jatuh kan? Jadi berapa? Berapa di sini? Kecepatan dia di sini berapa? 6 tambah berapa?
2T dong. Ya enggak? 6 ditambah 2T kan? Jadi jarak lift itu menempuh jarak S lift berapa? 6 kali T tambah 6 plus 2T kali T bagi apa? 2 sama dengan 6T plus T kuadrat. S lift. Jadi si liftnya naik ke sana. Terus batunya turun. Nah, batunya gimana turunnya? Ini dilihat dari siapa? Siapa yang ngelihat liftnya naik? Orang di luar kan? Orang di luar dia naik gitu ya. Sekarang kita lihat juga orang di luar dia jatuh gitu kan. Nah, sekarang gimana ngitungnya? Orang di luar lihat, apa yang orang luar lihat dari si batunya ini? Dia punya kecepatan awal, betul nggak? Liftnya kan naik ke atas. Berarti di sini si batunya naik ke atas, betul? Dengan kecepatan berapa? 6. Terus dia naik ke atas, terus dia turun sampai akhirnya di sini, betul? Ya, setuju nggak kita? Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa? Kan ditanya perpindahannya. Ini ke sini tuh berapa? Caranya gimana ngitungnya? Berapa jarak ini ke sini? Ngitungnya, liftnya kan 6T tambah T kuadrat, betul nggak? Berarti S lift naik ke sana, ditambah jatuhnya dia ke sini sama dengan berapa meter? 3. Betul? Ya, jadi dengan kata lain di sini hanya H1 misal sama dengan apa? 3 dikurang apa? Ini apanya? Namanya perpindahannya kan? Ya nggak? Perpindahan si batunya itu. Nah, kalau ditanya misalnya berapa jarak yang ditempuh batu? Perpindahannya ditambah apa? Dari sini ke sini kan? Dari sini ke sini ngitungnya gimana? Ya gampang, karena 6 meter per detik kan, sampai puncak berapa? 0,6, balik 0,6 kan? Jadi ketinggiannya bisa dihitung kan? Ketinggiannya bisa dihitung, berarti kalau jaraknya, kalau ini misalnya H2, maka jaraknya H1 ditambah 2H2. Ini perpindahannya siapa? Perpindahannya si batu ini. Nah, berapa H1 ini? Pasti kan 3 meter dikurang S lift. Tadi kan S lift dari bawah, betul nggak? Ya, jadi H ini adalah 3 dikurang S lift. Jadi ini perpindahan dari si batunya. Kalau jaraknya gimana? Jaraknya ya H1-nya ini ditambahin 2H2. Jarak yang ditempuh oleh batu sebelum dia tumbuh. Kira-kira ngitungnya ini kalau orang yang di luar misalnya liftnya ini. Ini dasarnya. Kemudian ini misal saya kasih warna lain untuk ininya. Nah, dia naik sini, kemudian ini liftnya, lalu atapnya ini jauh. Nah sekarang si bendanya ini orang dari luar lihat liftnya naik. Si bendanya kalau orang dari luar lihat bendanya gini, dia naik, terus turun sini gitu ya. Jadi orang yang dari luar ngelihatnya dia naik sini. Nah, kemudian saat itu si liftnya udah sampai di sini. Nah seperti itu. Jadi orang di luar lihatnya dia begini. Oke, jelas nggak ininya ya? Jelas. Nah sekarang kita lihat jarak dari sini berapa? Dia kan setelah 3 detik dia mempunyai kecepatan berapa? 6T, betul nggak? Ya,
Dia dalam waktu T kecepatannya menjadi di sini apa? 6T ditambah apa? Enggak kecepatannya. Berapa? Kan dia dipercepat dengan, betul nggak? Enggak, sorry, ini bukan 6T. 6 kecepatannya ini menjadi 6 ditambah 2T, gitu kan? Ya, kecepatannya kan 6. Nah, jadi yang ditempuh ini S-nya berapa? 6 ditambah 6 kali T tambah 6 plus 2T kali T bagi 2 sama dengan 6T ditambah T kuadrat. Ini adalah yang S-nya. Nah, sekarang yang ini. Dia waktunya T. Ini naik dengan kecepatan berapa? 6 kan? Betul nggak? Ya, jadi dia kecepatannya berapa? 6 min, betul nggak? Kan setiap detiknya dikurangin 10 kan? Jadi apa? 6 minus 10 T. Ya. Betul? Nah, sekarang kita lihat. Ini kan di sini 3 meter. Jadi S-nya, ketinggian ini berapa? Ketinggian misalnya si peluru ini, ketinggian H, ketinggian namanya, kita namakan Y peluru. Y peluru berapa? 6 ditambah 6 min 10T kali T bagi sama dengan berapa? 6T min, betul? Ya enggak? Ya? Oke. Nah, kalau udah tahu itu YP-nya, maka kita lihat YP, S dikurang YP sama dengan 3 meter, betul enggak? Tuh. Nah, S-nya berapa? Jadi T sama dengan akar 3/6. Betul? T-nya akar 3/6. Betul? Sama nggak sama yang tadi?